Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rizky Aditya Putri. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10, materi teks laporan hasil observasi. Tahukah kalian apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang memberikan informasi tentang suatu objek setelah diadakannya observasi atau penelitian secara sistematis. Jadi, dapat disimpulkan teks laporan hasil observasi adalah teks yang dibuat setelah kita melakukan penelitian. Lalu, apa saja ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi agar kita dapat dengan mudah mengetahui bahwa itu adalah teks laporan hasil observasi? Ciri teks laporan hasil observasi yang pertama adalah disusun secara sistematis. Jadi, teks laporan hasil observasi harus sesuai dengan strukturnya. Lalu, ciri kedua adalah penjelasan dari sudut keilmuan. Teks laporan hasil observasi dibuat berdasarkan fakta yang ada dan keilmuannya. Tidak boleh mengarang. Lalu, ciri yang ketiga adalah berisi pembahasan tentang objek tertentu. Yang keempat, terdapat perincian tentang suatu objek. Dan yang kelima adalah teks disusun dengan bahasa yang baku dan jelas. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari yang pertama adalah pernyataan umum, kedua deskripsi bagian, dan ketiga adalah deskripsi manfaat. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum berisi garis besar atau gambaran awal mengenai objek yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah gambaran terperinci atau pembahasan secara detail tentang objek yang dibahas. Struktur yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi berbagai manfaat dari objek yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, mari kita bahas tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang pertama adalah menggunakan kata verba. Kata verba adalah kata yang menjelaskan tentang suatu kegiatan atau aktivitas. Lalu kedua, menggunakan kata adjektiva. Adjektiva adalah kata yang menjelaskan tentang sifat suatu objek yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan kata dan antonim adalah lawan kata. Lalu, kaidah kebahasaan yang keempat adalah penggunaan konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung yang menghubungkan antar kata, antar kalimat, dan antar paragraf. Lalu kaidah kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang memiliki satu klausa dan kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua klausa. Selanjutnya, mari kita bahas langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Untuk menyusun teks laporan hasil observasi, pertama kita harus tentukan terlebih dahulu tema kegiatan observasinya. Lalu yang kedua, kita tentukan tujuan kita melakukan observasi itu untuk apa. Dan yang ketiga, kita lakukan kegiatan observasi. Keempat, kita menyusun kriteria aspek apa yang harus dilaporkan. Selanjutnya, kita batasi apa saja yang harus kita laporkan dalam teks laporan hasil observasi. Lalu, kita melengkapi data-data untuk menulis teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan dari hasil laporan hasil observasi. Baik, saya kira cukup sekian penjelasan materi kali ini. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.